Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa beberapa orang menjauh dari kalian? Atau mengapa hubungan tertentu terasa kurang tulus? Kalian berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membahas alasan sebenarnya mengapa orang mungkin diam-diam tidak menyukai kalian, dan bagaimana memahami hal ini bisa mengubah cara kalian berinteraksi dengan orang lain. Kita akan menjelajahi 9 kebiasaan mengejutkan yang mungkin menghambat kalian. Di akhir video ini, kalian akan mendapatkan perspektif baru untuk membangun hubungan yang autentik dan positif. Dalam video ini, kita akan menggunakan filosofi stoik untuk melihat apa yang bisa kita kendalikan dan bagaimana perubahan kecil dalam pola pikir dapat mengubah interaksi kalian. Jadi, bersiaplah untuk menemukan wawasan berharga tentang pertumbuhan pribadi. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video serupa lainnya. Siap? Ayo kita mulai. 1. Kesombongan, beban ego. Rasa penting diri bisa muncul secara diam-diam dalam hidup kita. Kadang, ini bukan tentang kesombongan yang terlihat jelas, melainkan dalam hal-hal kecil yang hampir tak terdeteksi. Keinginan untuk selalu diakui lebih dulu, dorongan untuk mengoreksi orang lain, atau perasaan bahwa waktu kita lebih berharga dibandingkan orang lain. Orang-orang bisa merasakan energi ini, dan seiring waktu, ini menciptakan jarak antara kita dan mereka. Alih-alih merasa dihargai, mereka mungkin merasa diabaikan atau diremehkan, seolah mereka hanya pemeran pendukung dalam cerita hidup kita. Bagi para stoik, kerendahan hati adalah jalan menuju kebijaksanaan. Marcus Aurelius, filsuf stoik terkenal, selalu mengingatkan dirinya bahwa nilai sejati hidup bukan tentang dipuji atau dilihat orang lain, melainkan tentang menjalani kehidupan penuh kebajikan secara diam-diam. Ego, bagai tabir, mengaburkan pandangan kita terhadap orang lain. Ego membuat kita merasa berhak atas perlakuan istimewa, bahwa kita layak mendapat pengakuan, dan bahwa orang lain harus berputar di sekitar kebutuhan kita. Namun, mentalitas ini, meskipun sering terlihat oleh kita sendiri, sangat jelas bagi orang lain dan bisa membuat mereka menjauh. Bayangkan ego sebagai badai yang mengaduk air pikiran. Ketika ego mengambil alih, pandangan kita terhadap dunia dan orang-orang di dalamnya menjadi terdistorsi. Alih-alih mendengarkan dengan hati terbuka, kita mungkin fokus pada bagaimana kata-kata orang lain memengaruhi atau mencerminkan diri kita. Kita kehilangan koneksi tulus karena terlalu terpaku pada diri sendiri. Sebaliknya, pikiran yang bebas dari kesombongan menjadi tenang, seperti lautan yang jernih, mencerminkan dunia apa adanya. Hanya dengan begitu kita bisa benar-benar melihat dan menghargai orang lain tanpa gangguan kebutuhan pribadi kita. Lalu, bagaimana kita melepaskan diri dari cengkeraman kesombongan? Cobalah praktik sederhana ini. Saat berbincang, sadarilah dorongan untuk mengembalikan sorotan kepada diri sendiri. Dengarkan dengan penuh perhatian. Cobalah memahami tanpa menghakimi atau membandingkan. Saat merasa ingin selalu benar atau membuktikan sesuatu, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah kebutuhan ini bermanfaat bagi siapapun, atau hanya melayani ego? Kerendahan hati, seperti yang diajarkan Stoicisme, bukan tentang merendahkan diri, melainkan tentang mengakui bahwa setiap orang memiliki nilai intrinsik, apapun status atau cerita mereka. Dengan melepaskan ego, kita membuka ruang untuk rasa hormat dan keterbukaan sejati. Seiring waktu, kehadiran yang tenang dan rendah hati ini menjadi magnetik. Orang-orang akan tertarik pada mereka yang mendengarkan tanpa perlu dipuji atau diakui. Ironisnya, dengan melepas kebutuhan untuk merasa penting, hubungan kalian akan menjadi lebih baik dan bermakna, berakar pada saling menghormati, bukan kompetisi. 2. Perfeksionisme, standar yang menjadi belenggu. Standar tinggi sering dipuji sebagai kebajikan, tetapi ketika berubah menjadi perfeksionisme, itu menjadi sumber stres dan ketegangan. Keinginan agar segalanya sempurna bisa membuat orang-orang di sekitar kita merasa terus-menerus dihakimi atau tidak cukup baik, menciptakan kanan tak terlihat dalam hubungan. Meski perfeksionisme sering berasal dari niat baik, seperti keinginan untuk meraih
keunggulan atau menghindari kesalahan. Ini bisa menjadi kekuatan yang menahan kita dan orang lain pada standar yang tidak realistis. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup, seperti taman yang terawat baik, membutuhkan ruang dan kesabaran. Taman tidak bisa berkembang di bawah pemangkasan dan pengawasan terus-menerus. Mencoba mengendalikan setiap detail justru bisa menghambat pertumbuhan alami. Demikian pula, hubungan berkembang dengan pengertian, pemaafan, dan penerimaan. Marcus Aurelius memahami keseimbangan ini, mengingatkan dirinya untuk menerima dunia dan orang-orang apa adanya. Ia menekankan pentingnya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan, pilihan, dan respons kita, dan melepaskan sisanya. Perfeksionisme, bagaimanapun, menjebak kita dalam siklus terus-menerus mencoba mengendalikan hasil. Ini sering mengubah kekurangan kecil menjadi kekecewaan besar, membuat kita terlalu sadar akan segala hal yang tidak sesuai dengan gambaran ideal kita. Ketika sikap ini merembes ke dalam hubungan, orang lain mulai merasa seolah mereka selalu kurang, seolah tidak pernah cukup. Energi ini melelahkan, dan akhirnya, orang-orang mungkin mulai menjauh untuk menghindari perasaan terus diukur dengan standar tak terlihat. Cobalah latihan ini. Saat merasa ingin mengoreksi atau memperbaiki sesuatu atau seseorang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Atau apakah ini perfeksionisme yang berusaha mengambil alih? Apa yang terjadi jika kalian membiarkan segala sesuatu apa adanya? Perfeksionisme tidak hanya membatasi orang lain, tetapi juga kita sendiri, dengan merampas kemampuan kita untuk menghargai momen saat ini. Hidup tidak selalu mengikuti skenario kita, dan orang-orang tidak dimaksudkan untuk masuk dengan rapi ke dalam ekspektasi kita. Jalan stoik mengajak kita untuk mengganti kontrol dengan rasa ingin tahu, mencari keindahan dalam ketidaksempurnaan, dan fokus pada pengasuhan, bukan perbaikan. Pergeseran kecil namun kuat dalam perspektif ini dapat mengubah cara orang lain merasa di sekitar kita. Dengan melepaskan kebutuhan akan kesempurnaan, kita menciptakan lingkungan di mana orang merasa bebas menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Seiring waktu, penerimaan ini memperdalam kepercayaan dan memperkuat ikatan. Karena orang-orang merasa dihargai bukan karena apa yang mereka lakukan, melainkan karena siapa mereka. 3. Reaksi emosional menjadi badai untuk setiap angin. Wajar saja merasa kesal, kecewa, atau bahkan marah pada saat tertentu. Namun, ketika kita membiarkan emosi ini mengendalikan, bereaksi berlebihan terhadap setiap masalah kecil, kita menciptakan suasana tegang dan tak terduga yang membuat orang lain menjauh. Reaktivitas emosional yang konstan bisa membuat orang merasa seperti berjalan di atas cangkang telur di sekitar kita. Tidak yakin kapan komentar kecil bisa memicu reaksi kuat. Seiring waktu, ketidakstabilan ini mendorong orang menjauh, karena mereka mencari lingkungan yang tenang dan penuh pengertian. Para stoik mengajarkan bahwa ketahanan emosional adalah kunci menuju kedamaian batin. Epictetus, salah satu filsuf stoik besar, mendorong murid-muridnya untuk mengenali perbedaan antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Menurut kebijaksanaan stoik, peristiwa dan kata-kata orang lain berada di luar kendali kita, tetapi reaksi kita selalu bisa kita pilih. Ketika kita membiarkan keadaan eksternal menentukan keadaan batin kita, kita menyerahkan kekuatan kita menjadi rentan terhadap setiap ketidaknyamanan kecil. Pikiran stoik ibarat benteng, kokoh, tangguh, dan tak tergoyahkan oleh kekacauan sementara dunia. Bayangkan emosi sebagai ombak di permukaan lautan luas. Ketika kita bereaksi seketika terhadap setiap ombak, kita membiarkan badai di permukaan mengambil alih, kehilangan pandangan terhadap air yang lebih tenang di bawahnya. Reaktivitas emosional sering membutakan kita dari perspektif yang lebih luas, menjebak kita dalam frustrasi seketika, dan mencegah kita melihat gambaran besar. Namun, dengan melatih ketenangan, kita bisa belajar mengamati ombak ini tanpa terombang-ambing. Lain kali kalian merasa marah atau frustrasi muncul, berhentilah sejenak dan tarik napas. Beri diri kalian ruang antara pemicu dan respons kalian. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan penting besok, minggu depan, atau bulan depan? Dengan membangun jeda ini, kita memberi diri kita kesempatan untuk memilih respons yang selaras dengan nilai-nilai kita, bukan reaksi spontan. Inilah yang disebut stoik sebagai penguasaan hasrat, bukan mengabaikan perasaan, tetapi membentuknya menjadi tindakan yang konstruktif dan disengaja. Ketika kalian melatih ketahanan emosional,
Orang-orang di sekitar kalian akan merasakan ketenangan dan rasa aman. Mereka tahu mereka bisa berbicara tanpa takut akan ledakan tiba-tiba atau penghakiman. Seiring waktu, keteguhan ini menjadikan kalian seseorang yang dipercaya dan dihormati, seseorang yang dicari untuk dukungan, bukan dihindari untuk menghindari drama. Pada akhirnya, ketahanan emosional tidak hanya memperkuat hubungan kita, tetapi juga membantu kita menumbuhkan kehidupan batin yang damai, di mana kita tidak lagi dikuasai oleh setiap ombak yang lewat. 4. Iri hati, racun pikiran. Iri hati adalah racun diam-diam, sering tersembunyi di balik sopan santun atau komentar ringan. Namun, efeknya kuat dan bertahan lama. Ketika iri hati mengakar, itu mengalihkan fokus kita dari pertumbuhan diri ke perbandingan diam-diam, menggambar garis tak terlihat antara kita dan orang lain. Alih-alih menghargai pencapaian orang lain, iri hati membuat kita merasa seolah keberhasilan mereka mengurangi nilai kita. Meski jarang diucapkan, orang bisa merasakan kehadiran iri hati melalui cara-cara halus. Pujian yang setengah hati, sikap menjaga jarak, atau kurangnya antusiasme tulus untuk keberhasilan mereka. Seiring waktu, energi ini menciptakan jarak yang tidak nyaman. Stoicisme menekankan bahwa kedamaian batin berasal dari dalam, bukan dari perbandingan dengan orang lain. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk puas dengan apa yang dimiliki dan mencari kepuasan dalam perjalanan pribadi, bukan mengejar kehidupan orang lain. Bagi Stoik, iri hati adalah bentuk sabotase diri. Itu mengalihkan kita dari pertumbuhan kita dan membuat kita terus-menerus tidak puas. Dengan fokus pada apa yang dimiliki orang lain, kita gagal menghargai nilai dari perjalanan kita sendiri, dan dengan demikian, kita menciptakan jurang dengan orang lain yang dipicu oleh kebencian yang tak terucap. Bayangkan iri hati sebagai bayangan yang mengikuti kita, mendistorsi cara kita melihat orang lain dan diri kita sendiri. Ketika kita membiarkan iri hati mengatur pikiran kita tidak bisa melihat dengan jelas. Setiap interaksi menjadi tercemar oleh rasa kompetisi atau ketidakmampuan. Namun, ketika kita merangkul kebijaksanaan Stoik, kita menyadari bahwa membandingkan diri dengan orang lain adalah sia-sia. Kepuasan sejati kita terletak pada memelihara kekuatan kita, merangkul perjalanan kita, dan melepaskan kebutuhan untuk mengukur diri dengan kehidupan orang lain. Jika kalian merasa iri, gunakan momen itu untuk refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang diungkapkan perasaan ini tentang keinginan dan ketidakamanan saya? Seringkali, iri hati adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, tetapi belum kita kejar. Alih-alih membiarkannya menguasai kita bisa menggunakan wawasan ini untuk mengambil tindakan positif, tetapkan tujuan baru, kembangkan keterampilan kalian, atau rayakan kekuatan unik yang hanya kalian miliki. Pendekatan Stoik terhadap iri hati adalah tentang mengarahkan fokus ke dalam. Dengan menumbuhkan rasa syukur dan belajar merayakan keberhasilan orang lain serta diri kita sendiri, kita membebaskan diri dari cengkeraman iri hati. Pola pikir ini tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga menarik orang-orang yang merasakan dukungan tulus kita, bukan persaingan tersembunyi. Seiring waktu, melepaskan iri hati memperkuat hubungan dan membawa rasa puas yang tidak pernah bisa diberikan oleh perbandingan. 5. Manipulasi, agenda tersembunyi. Manipulasi seringkali halus, sebuah upaya diam-diam untuk mengendalikan orang atau situasi demi keuntungan kita. Namun, sekecil apapun kita pikir kita menyembunyikannya, orang biasanya bisa merasakan ketika ada agenda tersembunyi. Manipulasi mengikis kepercayaan, menciptakan perasaan bahwa interaksi lebih tentang pengaruh atau kontrol daripada koneksi tulus. Semakin kita mencoba menarik tali di belakang layar, semakin orang merasa terjebak, dan akhirnya mereka mulai membenci itu. Stoicisme menghargai kejujuran dan integritas sebagai kebajikan dasar. Bagi Stoik, manipulasi bukan hanya tidak bijaksana, tetapi juga pengkhianatan terhadap karakter seseorang. Marcus Aurelius berbicara tentang hidup selaras dengan kebajikan dan memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan, dengan hormat dan transparansi. Ketika kita manipulatif, kita kehilangan kontak dengan inti diri kita, bergeser dari apa yang benar menuju versi diri kita yang mungkin tidak kita hormati. Manipulasi adalah jaring yang rapuh. Pada akhirnya, ia selalu runtuh, seringkali merugikan hubungan yang kita coba kendalikan. Pendekatan Stoik di sini adalah berusaha untuk kejujuran, berkomunikasi secara langsung dengan niat yang tulus.
Jika kalian merasa ingin mengarahkan orang lain ke arah tertentu, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah saya melakukan ini dari tempat penghormatan atau dari keinginan untuk mengendalikan? Kepercayaan adalah mata uang yang langka dan berharga. Alih-alih mempertaruhkannya demi keuntungan jangka pendek, fokuslah pada membangun hubungan yang tulus dan terbuka. Ketika orang lain merasakan bahwa kalian bersikap tulus, mereka akan secara alami tertarik pada kehadiran kalian dan tidak merasa perlu untuk waspada terhadap motif tersembunyi. 6. Kurangnya akuntabilitas. Menghindari tanggung jawab. Sedikit hal yang memicu kebencian lebih cepat daripada penolakan untuk mengakui kesalahan. Ketika kita terus-menerus menghindari tanggung jawab, mengalihkan kesalahan, atau menolak untuk mengakui kekurangan kita, orang lain merasa ditinggalkan dan dibebani secara tidak adil. Akuntabilitas bukan hanya sifat yang baik, itu adalah tulang punggung kepercayaan. Tanpanya, hubungan mulai terasa sepihak, dengan satu orang selalu menanggung lebih banyak beban. Dalam filosofi Stoik, akuntabilitas dipandang sebagai bagian penting dari penguasaan diri. Para Stoik percaya bahwa kebajikan bukan hanya tentang melakukan hal yang benar saat nyaman, tetapi juga tentang mengakui kegagalan kita. Mengambil tanggung jawab adalah yang membangun ketahanan, memungkinkan kita untuk menghadapi kekurangan kita secara terbuka, bukan bersembunyi darinya. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya bahwa setiap orang tersandung, tetapi kuncinya adalah mengenali, belajar, dan tumbuh lebih kuat. Renungkan bagaimana kalian merespons ketika segala sesuatu berjalan salah. Apakah kalian langsung mencari alasan, atau kalian menarik napas dan mengakuinya? Lain kali kalian tergoda untuk menghindari tanggung jawab, berhentilah sejenak. Rangkul akuntabilitas sebagai cara untuk memperkuat karakter dan hubungan kalian. Mengakui kesalahan tidak membuat kita lebih lemah. Itu membuat kita lebih dapat diandalkan, dipercaya, dan dihormati. Seiring waktu, orang lain akan melihat kita sebagai seseorang yang bisa mereka andalkan, bahkan ketika segala sesuatu tidak sempurna. 7. Ketidakotentikan. Topeng yang kalian kenakan. Keaslian adalah sesuatu yang langka dan berharga, tetapi orang bisa merasakannya secara instinktif. Ketika kita tidak jujur pada diri sendiri, kita sering terlihat tidak tulus atau terputus. Ketidakotentikan, meskipun tidak disengaja, menciptakan jurang antara kita dan orang lain, membuat hubungan terasa kosong atau dipaksakan. Ini seperti mengenakan topeng. Kalian mungkin berpikir itu melindungi kalian, tetapi sebenarnya, itu mencegah orang lain benar-benar mengenal kalian. Para Stoik percaya dalam hidup sesuai dengan sifat sejati seseorang, menemukan kekuatan dalam kejujuran dan keterus-terangan. Marcus Aurelius selalu menekankan pentingnya menjadi tulus, memahami bahwa kepura-puraan hanya mempersulit hidup kita dan melemahkan karakter kita. Ketika kita autentik, kita berada dalam kedamaian karena kita tidak lagi harus menyulap berbagai versi diri kita atau mencoba memenuhi ekspektasi orang lain. Jika kalian menyadari diri kalian mengenakan topeng untuk menyesuaikan diri atau mendapatkan persetujuan, tanyakan mengapa. Keaslian bukan tentang menjadi sempurna. Itu tentang menjadi nyata, bahkan jika itu berarti merangkul kekurangan dan perbedaan kita. Ketika kita melepaskan kebutuhan akan persetujuan dan mulai hidup selaras dengan nilai-nilai kita, orang-orang merespons kita secara berbeda. Mereka merasakan kejujuran kita dan merasa nyaman menjadi diri mereka sendiri sebagai imbalannya. Koneksi nyata dimulai ketika kita membiarkan diri kita muncul apa adanya, bebas dari topeng, ekspektasi, dan kepura-puraan. 8. Pesimisme, pandangan yang kelam. Pesimisme mungkin tampak tidak berbahaya, bahkan praktis pada saat tertentu. Namun, pandangan negatif yang konsisten melemparkan bayangan pada interaksi, membuat orang lain merasa setiap percakapan diselimuti oleh keraguan atau kritik. Ketika orang terus-menerus menghadapi negativitas, itu menguras energi mereka, membuat mereka cenderung menghindari kehadiran atau dukungan kalian. Meskipun wajar memiliki kekhawatiran, pesimisme konstan dapat secara bertahap menolak orang lain, menciptakan siklus di mana isolasi hanya memperkuat lebih banyak negativitas. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan bahwa pola pikir kita berada dalam kendali kita. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk mencari kebaikan dan menghargai keindahan serta ketahanan dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif Stoik, pikiran kita membentuk realitas kita, dan dengan melatih pikiran kita untuk menemukan nilai bahkan dalam momen-momen sederhana, kita menumbuhkan ketahanan terhadap negativitas.
Ini bukan tentang memaksakan diri untuk merasa optimis setiap saat, tetapi memilih untuk mengarahkan fokus kita dengan cara yang mengangkat, bukan menjatuhkan. Jika kalian mendapati diri kalian melayang ke arah pikiran pesimistis, cobalah alihkan fokus kalian. Cari satu aspek positif dalam situasi tersebut, sekecil apapun. Latih rasa syukur yang membantu kita tetap terhubung dengan momen saat ini dan mengingatkan kita pada nilai intrinsik kehidupan. Ketika kita mengadopsi pola pikir yang terbuka dan penuh penghargaan, kita secara alami menjadi seseorang yang ingin didekati orang lain, seseorang yang membawa cahaya, bukan bayangan. 9. Melewati batas, mengabaikan ruang pribadi. Menawarkan dukungan atau nasihat seringkali merupakan tindakan yang berniat baik, tetapi ketika kita mulai melewati batas, mencampuri, atau mencoba memperbaiki kehidupan orang lain, kita tanpa sengaja menciptakan ketidaknyamanan. Keterlibatan berlebihan seperti ini bisa membuat orang merasa privasi mereka dilanggar, seolah mereka tidak mampu mengelola hidup mereka sendiri. Meskipun wajar ingin membantu, Stoicisme mengingatkan kita bahwa penghormatan sejati berarti menghormati batas orang lain, memberi mereka ruang untuk menemukan jalan mereka sendiri. Para Stoik mengajarkan bahwa setiap individu memiliki jalur dan pelajaran mereka sendiri untuk dipelajari, dan mencampuri terlalu banyak dapat menghambat proses itu. Epictetus sering mengingatkan murid-muridnya untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali mereka, yaitu tindakan dan pilihan kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita menghormati perjalanan orang lain, kita mengakui bahwa setiap kehidupan adalah pengalaman yang unik dan sakral. Jika kalian melihat kecenderungan untuk ikut campur tanpa diundang, luangkan waktu untuk merenung. Pertimbangkan apakah bantuan kalian benar-benar diperlukan, atau apakah lebih hormat untuk hanya menawarkan dukungan diam-diam. Percayalah pada kemampuan orang lain untuk menavigasi tantangan mereka. Orang-orang di sekitar kalian akan merasa lebih nyaman, dihormati, dan lebih cenderung mempercayai kalian ketika mereka merasakan kalian ada untuk mendengarkan, bukan mengarahkan. Menghormati batas memperkuat hubungan dan menunjukkan kepercayaan pada orang lain yang pada gilirannya memelihara kepercayaan dan koneksi sejati. Terima kasih telah menonton video kami tentang 9 alasan mengejutkan mengapa orang mungkin diam-diam tidak menyukai kalian. Kami harap informasi ini berharga dan menginspirasi kalian untuk bekerja pada diri sendiri dan menjadi versi terbaik dari diri kalian. Ingat, perubahan dimulai dengan langkah kecil yang konsisten. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk membentuk kehidupan batin kita, dan pada gilirannya, hubungan kita dengan orang lain. Sekali lagi, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk konten berharga lainnya seperti ini.